Malam perlahan berakhir. Di rumah milik Laksamana Tadasi Maeda, orang-orang yang sejak tadi bekerja tanpa henti mulai menyadari satu hal. Naskah sudah selesai, keputusan sudah dibuat, dan sejarah tinggal menunggu pagi. Namun, walaupun teks proklamasi telah selesai diketik oleh Sayuti Malik, tidak berarti semua persoalan berakhir. Karena justru sekarang, pertanyaan paling penting muncul. Di mana proklamasi akan dibacakan? Awalnya, ada gagasan untuk membacakannya di lapangan besar, tempat yang dapat menampung banyak orang. Namun gagasan itu mengandung resiko. Jika massa terlalu besar, tentara Jepang bisa menganggap situasi sebagai ancaman, dan bentrokan bersenjata bisa terjadi. Sementara itu, waktu sudah tidak banyak. Akhirnya, diputuskan bahwa pembacaan akan dilakukan di rumah Soekarno, di kawasan Pegangsaan Timur 56. Keputusan itu sederhana, tetapi sangat penting. Tanggal 17 Agustus 1945, fajar mulai menyingsing di Jakarta. Bagi banyak orang, pagi itu tampak seperti pagi biasa. Tidak ada parade besar, tidak ada dentuman meriam, tidak ada panggung megah. Namun sesungguhnya, hari itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di rumah Soekarno, kesibukan mulai terlihat. Persiapan dilakukan dengan cepat. Tidak ada protokol rumit, tidak ada dekorasi mewah. Semuanya serba sederhana. Tetapi justru dalam kesederhanaan itu tersimpan keberanian yang luar biasa. Orang-orang mulai berdatangan. Sebagian memperoleh kabar secara lisan, sebagian lagi datang karena mendengar desas-desus. Tidak ada media sosial, tidak ada siaran langsung, tetapi berita bergerak dari mulut ke mulut, dan perlahan halaman rumah mulai dipenuhi manusia. Mereka datang dengan rasa penasaran, dengan harapan, dan mungkin tanpa benar-benar menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tengah sejarah. Namun di balik kesibukan itu, ada satu detail menarik yang sering terlupakan. Kondisi Soekarno pagi itu sebenarnya tidak sedang prima. Menurut berbagai catatan sejarah, ia sedang kurang sehat. Tubuhnya kelelahan setelah malam yang panjang tanpa tidur. Namun keadaan fisik tidak menghentikan tanggung jawab. Karena pagi itu bukan lagi soal kenyamanan pribadi, melainkan soal bangsa. Di tengah persiapan, ada satu simbol yang sangat penting. Merah putih, bendera yang akan dikibarkan. Dan di balik kain itu, ada kisah yang menyentuh. Bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati, bukan di pabrik besar, bukan pula dengan fasilitas mewah, tetapi dengan tangan, dengan ketelitian, dan dengan harapan. Bendera itu kelak dikenal sebagai bendera pusaka. Bayangkan momen itu, selembar kain merah putih yang bagi sebagian orang hanyalah bahan tekstil, namun pagi itu ia menjadi lambang harga diri sebuah bangsa, dan sebentar lagi akan berkibar untuk pertama kalinya sebagai simbol negara yang merdeka. Waktu terus bergerak, ketegangan mulai terasa. Orang-orang berdiri menunggu, dan akhirnya momen itu pun tiba. Di halaman rumah sederhana itu, Soekarno melangkah maju. Di sampingnya berdiri Muhammad Hatta. Tidak ada panggung megah, tidak ada pengamanan berlapis. Hanya seorang pemimpin dan selembar kertas yang akan mengubah sejarah. Dan kemudian, dengan suara yang tegas, pembacaan dimulai. Saat kata demi kata keluar, tidak semua yang hadir langsung memahami besarnya arti momen itu. Karena teksnya singkat, sangat singkat. Namun justru disitulah kekuatannya. Dalam beberapa kalimat, sebuah bangsa menyatakan diri lahir. Dan ketika kalimat terakhir selesai dibacakan, Indonesia memasuki babak baru. Bukan lagi sebagai wilayah jajahan, tetapi sebagai negara yang menyatakan kemerdekaannya sendiri. Detik itu tidak disambut dentuman meriam, tetapi oleh sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran, harapan, dan rasa haru. Sebagian orang terdiam, sebagian lain bersorak. Dan di antara mereka, mungkin ada yang sadar bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi.
Setelah teks proklamasi dibacakan, momen berikutnya berlangsung, pengibaran bendera. Tugas itu dilakukan oleh Latif Hadiningrat, dibantu oleh Suhud. Tanpa upacara rumit, tanpa latihan panjang, merah putih perlahan naik. Dan ketika kain itu bergerak tertiup angin pagi, suasana berubah. Beberapa orang menahan air mata, karena untuk pertama kalinya, bendera itu berkibar bukan sebagai simbol harapan semata, melainkan sebagai lambang kemerdekaan yang telah diumumkan. Lalu, lagu Indonesia Raya dinyanyikan, bukan oleh paduan suara profesional, tetapi oleh rakyat biasa. Dengan suara yang mungkin tidak sempurna, namun penuh makna. Dan pagi itu, sejarah resmi berubah. Menariknya, walaupun hari itu menjadi tonggak sejarah, suasananya sebenarnya jauh dari megah. Tidak ada dokumentasi video lengkap. Foto yang kita kenal hari ini jumlahnya sangat terbatas. Bahkan, banyak orang di berbagai daerah belum langsung mengetahui proklamasi. Karena komunikasi pada saat itu masih sulit, kabar kemerdekaan menyebar perlahan melalui radio, selembaran, dan perjuangan para pemuda yang membawa berita ke berbagai wilayah. Ada pula fakta menarik lainnya. Rumah di Pegangsaan Timur 56 yang menjadi lokasi proklamasi kini sudah tidak berdiri seperti dulu. Namun, tempat itu tetap dikenang karena nilai sejarahnya jauh melampaui bangunan fisik. Dan satu hal yang sering dilupakan, kemerdekaan tidak otomatis membuatnya semuanya selesai. Justru setelah proklamasi, perjuangan baru dimulai. Karena mempertahankan kemerdekaan ternyata sama beratnya dengan memperjuangkannya. Ketika kita kembali melihat sejarah itu, kita menyadari satu hal. Kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari jalan yang mudah. Ia lahir dari perdebatan, dari kecemasan, dari malam tanpa tidur, dan dari orang-orang yang berani mengambil keputusan besar di tengah ketidakpastian. Proklamasi bukan sekedar teks, bukan sekedar upacara. Ia adalah keberanian sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan mungkin inilah rahasia terbesar di balik proklamasi, bahwa kemerdekaan tidak pernah datang kepada mereka yang hanya menunggu. Ia datang kepada mereka yang berani memperjuangkannya. Hari ini, puluhan tahun setelah 17 Agustus 1945, kita mungkin tidak lagi mendengar suara mesin tik malam itu, tidak lagi menyaksikan halaman rumah sederhana di Pegangsaan yang dipenuhi orang. Namun, semangat yang lahir pagi itu masih hidup. Dalam bahasa yang kita gunakan, dalam bendera yang kita hormati, dan dalam negara yang kita sebut rumah. Karena pada akhirnya Indonesia tidak lahir dari kemewahan, tetapi lahir dari keberanian. Dan keberanian itulah yang membuat sebuah bangsa berdiri merdeka. Kalau kalian menikmati kisah sejarah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal sejarah tentang Indonesia. Menurut kalian, bagaimana dari kisah proklamasi yang paling mengejutkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di kisah sejarah berikutnya. Merdeka!